Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Alpiani dari kelas 7B PGSD dengan NPM 182210022. Di sini saya akan mensimulasikan tentang materi pembelajaran IPS SD, yaitu tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan. Oke, langsung saja kita ke materi, yaitu tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan alam. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan diciptakan oleh Tuhan. Ketampakan lingkungan alam di muka bumi berbeda-beda. Contoh lingkungan alam yang ada di muka bumi antara lain sungai, danau, laut, lembah, dan gunung. Selain itu, ketampakan alam ada juga yang berupa daratan rendah, pantai, laut, pegunungan, dan dataran tinggi. Yang pertama itu pegunungan. Salah satu ketampakan alam yang dapat kita lihat adalah pegunungan. Pegunungan adalah bentang alam yang berupa deretan gunung yang bersambungan. Pegunungan termasuk dataran tinggi. Udara di pegunungan biasanya sejuk dan bahkan ada yang sangat dingin. Daerah pegunungan sangat baik untuk bercocok tanam buah, sayur, dan bunga. Daerah pegunungan juga dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata. Oleh karena itu, pemandangan yang indah, daerah pegunungan yang banyak ditumbuhi tanaman dapat menyerap dan menyimpan air hujan. Hal ini berguna untuk mencegah terjadinya erosi. Erosi ini adalah pengikisan tanah yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Lingkungan alam yang kedua yaitu sungai. Sungai juga termasuk ketampakan alam. Sungai banyak memberikan manfaat bagi manusia. Manfaat sungai antara lain untuk mandi, mencuci, pengairan lahan pertanian atau irigasi, dan sarana transportasi untuk sungai-sungai besar di luar Pulau Jawa. Di sungai banyak hidup berbagai binatang seperti ikan, buaya, dan katak. Yang ketiga ada danau. Danau merupakan lingkungan alam. Danau terjadi karena adanya cekungan di alam yang terisi air, baik dari air hujan maupun dari mata air yang ada di tempat tersebut. Danau juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat penampungan air. Danau sangat bermanfaat bagi manusia. Manfaat danau bagi kehidupan manusia antara lain untuk keperluan-keperluan sebagai berikut. Untuk budidaya ikan air tawar, tempat wisata, irigasi atau pengairan sawah, dan sarana olahraga. Selanjutnya ada pantai dan laut. Pantai adalah daerah perbatasan antara laut dan daratan. Pantai lazim terletak di daerah pesisir. Pantai biasanya banyak ditumbuhi pohon kelapa dan tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau berguna untuk menahan abrasi atau erosi yang disebabkan gelombang air laut dan tempat hidup ikan. Pantai yang indah menjadi salah satu objek wisata yang digemari banyak orang. Laut juga termasuk dalam ketampakan alam yang banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Laut menyimpan banyak kekayaan alam seperti ikan dan mutiara. Di dasar laut juga banyak terdapat sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas. Laut menjadi sarana transportasi yang penting baik dalam satu negara maupun antar negara. Laut juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana olahraga seperti berenang, menyelam, sky air, selancar, dan perahu layar. Selanjutnya, lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah segala sesuatu yang dibuat oleh manusia dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contoh lingkungan buatan adalah waduk, lahan pertanian, tambak, perkebunan, dan pemukiman penduduk. Yang pertama, waduk dibuat manusia untuk menampung air hujan.
Waduk juga sebagai tempat berkumpulnya aliran sungai atau tempat penampungan air di wilayah yang bersangkutan. Manfaat waduk ini bagi manusia antara lain untuk keperluan-keperluan sebagai berikut. Manfaatnya yang pertama untuk pembangkit listrik, irigasi atau pengairan sawah, budidaya ikan air tawar, tempat rekreasi, pengendali banjir, dan kegiatan olahraga seperti dayung, ski air, dan sebagainya. Yang kedua adalah lahan pertanian. Indonesia merupakan negara yang mempunyai lahan pertanian yang luas. Lahan pertanian yang ada di Indonesia dimanfaatkan penduduk untuk kegiatan pertanian seperti padi, jagung, sayuran, buah, dan tanaman lainnya. Sebagian besar penduduk di negara kita bermata pencaharian sebagai petani. Lahan pertanian harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hasil pertanian berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lingkungan buatan selanjutnya yaitu ada tambak. Usaha tambak dilakukan di daerah dekat pantai. Petani tambak menggunakan daerah pantai untuk usaha tambak udang dan bandeng. Udang dan bandeng merupakan sumber protein yang diperlukan oleh tubuh kita. Pernahkah kamu melihat budidaya bandeng di tambak? Selanjutnya, lingkungan buatan ada perkebunan. Pernahkah kamu pergi ke daerah pegunungan atau di dataran tinggi? Tanaman apa saja yang ada di daerah pegunungan? Tanaman di daerah pegunungan adalah jenis tanaman perkebunan yang bisa tumbuh dengan baik di daerah sejuk seperti teh, kopi, dan tembakau. Selain di dataran tinggi, usaha perkebunan juga diusahakan di tempat lain. Contoh hasil dari tanaman perkebunan ini yaitu kelapa sawit, karet, coklat, kapas, dan sebagainya. Perkebunan juga termasuk dalam lingkungan buatan. Perkebunan dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk berbagai memenuhi kepentingan hidupnya. Selanjutnya ada pemukiman. Pemukiman penduduk merupakan suatu wilayah yang digunakan untuk tempat tinggal masyarakat. Pemukiman penduduk juga termasuk dalam lingkungan buatan, karena kompleks pemukiman dibuat manusia untuk tujuan tertentu, yaitu sebagai tempat tinggal. Kawasan pemukiman penduduk adalah suatu tempat berupa rumah-rumah yang dibangun pada lahan tertentu. Dan perhatikan gambar yang ada di samping berikut ini. Selanjutnya, cara memelihara lingkungan alam yaitu dengan menjaga kelestarian air. Air merupakan karunia dari Tuhan yang harus kita jaga keberadaannya. Kelestarian air dapat dijaga dengan cara tidak membuang sampah di sungai atau saluran air, melakukan kegiatan penghijauan atau penanaman pohon yang dapat berfungsi sebagai penahan dan penyimpan air. Untuk menggunakan air sesuai kebutuhan saja, air bekas cucian dan mandi diusahakan tidak langsung diresap ke dalam tanah, tetapi dialirkan ke saluran pembuangan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi pencemaran air tanah. Cara memelihara selanjutnya yaitu menjaga kelestarian udara. Dan yang terakhir, cara memelihara lingkungan alam yaitu dengan menjaga kesuburan tanah. Cukup sekian materi pembelajaran IPS SD. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.